Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan dapat beraktivitas tanpa ada halangan suatu apapun. Teman-teman yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kita akan berbicara mengenai persepsi. Tentu teman-teman tidak asing lagi dengan apa itu persepsi, karena setiap hari bahkan setiap waktu kita selalu berpersepsi terhadap sesuatu yang terjadi di lingkungan kita, sekitar kita, baik persepsi hal sangat kecil apapun sampai persepsi terhadap hal-hal yang sangat penting dalam kehidupan kita. Teman-teman, sebenarnya persepsi adalah proses yang digunakan oleh kita sebagai individu ini untuk mengelola atau menafsirkan kesan dari indera yang kita punya. Jadi kita punya pendengaran, kita punya penglihatan, kita punya pengecap, perasa, pembau, kemudian peraba. Ini kita tafsirkan dalam rangka kita memberikan makna atau menanggapi kepada lingkungan yang ada di sekitar kita kalau terjadi sesuatu. Dengan demikian, karena persepsi ini tergantung kepada alat indera kita, maka terkadang persepsi ini akan berbeda dengan persepsi yang diterima atau dirasakan oleh orang lain. Oke, tetapi wajar saja kalau persepsi antar orang itu berbeda, ya, karena indera yang kita punya dengan orang itu terkadang menangkap sesuatu yang timbul dari kejadian itu berbeda-beda. Tapi terkadang persepsi ini tidak selalu berbeda dengan orang lain. Banyak juga persepsi yang sama dari suatu kejadian tertentu yang dirasakan oleh orang lain. Nah, ini dipengaruhi oleh beberapa hal tentunya. Tetapi sebelum jauh ke sana tentang pengaruh dari persepsi, kita coba berbicara dulu mengenai teman-teman pernah memiliki sensasi dan juga diturunkan pada persepsi. Sebenarnya apa perbedaan dari sensasi dan persepsi ini menurut teman-teman? Karena kedua hal ini, sensasi dan persepsi ini, mempengaruhi perilaku kita dalam kehidupan sehari-hari. Oke, teman-teman ingat ketika melihat sesuatu, meraba sesuatu atau memandang sesuatu, terlintas di pikiran teman-teman sesaat. Karena terlintas sesaat itu, maka itu yang memberikan sensasi. Teman-teman dapat mengatakan ini pemandangannya amazing, bagus. Oh, ini baunya menyengat, busuk, tidak enak. Oke, jadi sensasi itu adalah kesan sesaat yang belum diorganisasikan dengan stimulus yang lain. Jadi baru indera sesaat kita, salah satu indera kita yang merasakan dan belum dikoordinasikan dengan indera yang lain. Tentu ini berbeda dengan persepsi. Kalau persepsi, misalnya tentang pemandangan yang dilihat bagus tadi, ketika kita melihat pandangan yang bagus tadi atau pemandangan yang bagus tadi, teman-teman terkesan ini sangat rileks, ini sangat menakjubkan, ini kita dapat menikmati untuk membuang stres. Jadi pemandangan yang bagus ini harus kita nikmati. Persepsi itu penting dalam kehidupan kita, karena dalam studi perilaku orang dalam berorganisasi, perilaku kita dalam kehidupan masyarakat itu pasti didasarkan atas persepsi mereka mengenai realitas yang ada. Jadi dari suatu kejadian itu menjadikan kita terstimulus, organ-organ atau indera kita itu ikut merespon, kemudian dari respon semua indera kita itu membentuk suatu opini, kemudian digiring ke dalam pemikiran kita dan kita menjadi persepsi. Itulah
kegiatan keseharian kita yang kita lakukan. Jadi persepsi itu kita bangun dari semua apa yang kita rasakan dalam kehidupan ini. Sehingga tentunya persepsi ini memiliki banyak jenis-jenis dalam kehidupan. Tentu kalau kita memiliki indera, maka semua indera kita itu memiliki persepsi. Yang pertama misalnya penglihatan, kita memiliki persepsi visual, yaitu mata kita. Jadi mata kita ketika melihat itu banyak menimbulkan persepsi, ditambah dengan pendengaran kita. Mata dan pendengaran kita yang kita gunakan sehari-hari dalam berkegiatan ini yang paling banyak menyumbangkan informasi sehingga kita berpersepsi. Kemudian tangan meraba, kemudian bau penciuman, kemudian lidah kita pengecapan, itu juga membantu kita untuk memberikan persepsi. Makanan yang enak tentu saja tidak hanya dilihat. Makanan yang enak tentu saja dilihat cantik, kemudian bau harum, kemudian dirasakan enak. Nah, persepsi enak itu juga dibangun oleh apa tadi? Indera yang kita miliki. Jadi jenis-jenis persepsi itu banyak sekali. Ada visual, pendengaran, perabaan, penciuman, dan pengecapan. Nah, dari jenis persepsi ini tentu tidak bisa mereka berdiri sendiri-sendiri dalam memberikan stimulus kepada kita untuk berpersepsi. Tentunya kesemua tadi kadang saling berkoordinasi. Oke. Kemudian bagaimana proses persepsi itu sampai kepada diri kita? Teman-teman lihat, kalau kita berada di suatu lingkungan, tentu lingkungan itu akan banyak stimulus itu adalah kejadian-kejadian yang terjadi di mana kita berada, apapun kejadiannya. Misalnya terkait dengan perilaku orang yang ada di sekitar kita, maka orang yang kita lihat itu berperilaku, itu adalah stimulus kita. Kita lihat perilaku orang itu, kemudian perilaku itu kita yang masuk ke dalam penglihatan pendengaran kita, itu kita seleksi persepsi. Orang itu berperilaku apa toh? Maka seleksi persepsi ini membutuhkan pengetahuan dan pengalaman. Orang itu mudah marah, misalnya orang itu tidak terimaan, orang itu galak. Oke. Kemudian dari definisi stimulus yang kita olah dalam diri kita organisasi. Kita organisasi ini masuk klaster yang mana? Orang-orang seperti itu misalnya. Setelah diorganisasi, masuk ke penafsiran. Oh, orang itu masuk ke dalam orang yang berperilaku misalnya kurang menyenangkan. Maka persepsi saya atau persepsi kita terhadap orang yang kita lihat itu adalah dia orang yang berperilaku kurang menyenangkan. Nah, itu jadi alur persepsi itu dimulai dari stimulus lingkungan, kemudian seleksi persepsi, kemudian ada organisasi perspektual, kemudian kita tafsirkan stimulus yang tadi menjadi persepsi apa, baru timbullah persepsi yang kita rasakan terhadap stimulus yang ada. Oke. Terkait dengan persepsi, tentunya di tengah masyarakat ini karena banyak orang, maka persepsi yang timbul akan suatu kejadian yang sama belum tentu melahirkan persepsi yang sama pula, seperti yang dikatakan tadi. Karena apa? Karena penilaian setiap individu itu tergantung dari individu tersebut mengartikan, menangkap perilaku itu apa. Ini yang disebut dengan teori atribusi. Jadi teori atribusi ini menekankan kita menangkap suatu stimulus yang ada, itu kita atribusikan menjadi apa.
Nah, ini tentunya setiap orang kan memiliki pandangan yang berbeda-beda. Tetapi ada 3 faktor penentu dalam teori atribusi ini untuk memberikan penilaian, yaitu ada faktor internal dan faktor eksternal. Tetapi ini memiliki 3 patokan ketika kita menjustice suatu persepsi, yaitu keunikan. Jadi kita berpersepsi itu kita lihat kekasan tertentu dari kejadian itu apa. Dari kekasan tertentu kejadian itu dalam pikiran banyak orang yang sudah terjadi di masyarakat, pengalaman-pengalaman yang lalu, ada kesepakatan bersama. Kejadian yang unik itu ketika terjadi dirasakan, pernah nggak kejadian ini terjadi? Kalau pernah terjadi, kesepakatan bersama orang-orang yang merasakan itu apa? Kemudian ada juga konsistensi dalam menjustice suatu persepsi. Dari teori atribusi yang tadi di awal, orang itu menangkap persepsi bisa berbeda-beda, tetapi juga tidak terlepas dari kesepakatan bersama. Faktor eksternal yang mempengaruhi dari persepsi adalah yang pertama, intensitas. Semakin stimulus itu semakin sering diberikan, maka kita akan semakin perhatian terhadap sesuatu tadi. Misalnya, teman Anda selalu WhatsApp, selalu menghubungi, selalu memperhatikan, terus itu kan. Yang awalnya kita berpersepsi biasa aja, karena intensitas komunikasi yang sering, maka kita akan berpersepsi lebih terhadap teman kita itu tadi. Yang kedua, ukuran. Semakin besar objek, semakin besar dirasakan. Jadi, dalam membentuk persepsi dalam diri kita, semakin besar dampak terhadap diri kita, itu semakin kita butuhkan, maka itu semakin kita ingin rasakan. Kemudian kadang ada juga persepsi itu dimulai dari kontras. Jadi ada orang-orang di lingkungan kita yang selalu berseberangan pemikiran, dia kontras. Karena dengan berlawanan, misalnya kalau di situasi politik saat ini kita ketahui ada yang namanya mendukung dan ada yang namanya tidak mendukung. Nah, yang tidak mendukung ini pasti kontras terhadap kebijakan-kebijakan misalnya pemerintah yang saat ini sedang bekerja. Nah, mereka kontras terhadap misalnya kebijakan-kebijakan yang ada banyak mengkritik. Dengan sikap kontras ini mereka mengharapkan akan memperoleh perhatian. Yang keempat adalah pengulangan. Kalau pengulangan ini stimulasi yang memberikan kita persepsi dengan cara misalnya kenapa iklan itu selalu dimunculkan ulang, supaya iklan itu memberikan stimulus kepada kita dan mengarahkan persepsi kita untuk meyakini apa yang diiklankan tersebut benar. Kemudian yang kelima adalah gerakan. Semakin kencang gerakan. Jadi kalau dalam organisasi semakin beraktivitas, semakin bergerak, semakin kreatif. Jadi itu akan menimbulkan persepsi yang berbeda daripada orang yang hanya diam, menunggu, mengerjakan perintah. Jadi semakin banyak gerak, semakin banyak inisiatif, beraktivitas, kreatif, itu juga akan mempengaruhi persepsi orang terhadap perilaku yang kita lakukan. Kemudian yang terakhir, faktor eksternal ini, persepsi juga
dipengaruhi oleh hal-hal yang baru atau familiar yang ada di sekitar kita. Jadi hal-hal yang baru atau hal yang familiar itu pasti akan lebih menarik perhatian daripada hal-hal yang lama. Kemudian dari segi internal, itu persepsi yang kita rasakan, yang timbul dalam diri kita itu dipengaruhi oleh pengetahuan, motivasi, dan kepribadian. Jadi tidak bisa lepas dari itu persepsi yang timbul dari diri kita itu. Secara umum, kalau boleh kita menggambarkan, persepsi yang kita rasakan, persepsi yang kita tangkap, yang mempengaruhi perilaku kita, itu dipengaruhi utamanya adalah dua faktor. Tadi faktor eksternal ada 6 yang sudah kita sebutkan, dan faktor internal dalam diri kita, pengetahuan, motivasi, dan kepribadian. Oke. Kemudian selain itu ada faktor-faktor pendukung yang lain yang mempengaruhi persepsi dalam diri kita. Yang pertama adalah faktor dalam situasi. Apa itu? Waktu, keadaan, tempat kerja, atau keadaan sosial. Itu juga akan mempengaruhi persepsi kita. Misalnya, di saat kita menginginkan sepatu baru, saat itu kita mendengar atau melihat iklan promo yang baru, maka itu akan mempengaruhi persepsi kita secara cepat. Kemudian misalnya tempat kerja, itu juga mempengaruhi persepsi dalam diri kita, karena tempat kerja atau keadaan sosial di lingkungan masyarakat ini adalah sehari-hari yang kita berinteraksi, maka itu juga akan mempengaruhi persepsi kita banyak. Jadi teman-teman, persepsi diri kita terhadap sesuatu yang terjadi itu tidak serta-merta timbul begitu saja dalam diri kita. Jadi persepsi itu dibangun oleh banyak faktor. Ada faktor eksternal dan faktor internal. Dengan demikian, untuk kita membangun persepsi yang baik dalam kehidupan ini, tentunya yang pertama kita harus meningkatkan diri kita di faktor internal diri kita, yaitu pengetahuan, motivasi, dan kepribadian kita. Untuk di faktor eksternal, tentunya kita juga harus baik-baik berinteraksi dengan lingkungan, kemudian baik-baik di tempat kerja, supaya kita dapat mendapatkan persepsi yang baik dan membangun persepsi yang baik untuk semuanya. Mungkin itu yang dapat kita sampaikan kali ini terkait dengan persepsi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.